6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih senantiasa mengiringi langkah kita di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menilik hati kami. Sempurnakan dan murnikan hati kami, untuk kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau menyembah Engkau, kami mau bermazmur kepadamu ya Bapa. Kami mau membawa nyanyian syukur kami. Kami mau bersorak-sorai atas kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Semuanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji Dia ada padaku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung berkat kuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak
percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, semuanya ku kasihi engkau. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti yang Sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya, segala pujian hanya bagimu, Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Allah hadir di tempat ini. Amin. Allah bertata atas setiap puji-pujian kita. Amin. Tuhan, Kau hadir, Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini, Tuhan. Kami mau bernyanyi bersama malaikat di surga, memuji dan menyembah-Mu, Yesus. Tuhan, Engkau hadir. Kuasa-Mu mengalir, melawan setiap hati kami, Yesus. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah dan dalam kerajaan hidup Dia. Di hadapan mata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian.
datang menyembah-Mu Bapakku. Jiwa kami menyatu bersama-Mu dengan Yesus. Kami naikkan syukur kami. Yes. Kami datang bersatu, serta puji nama-Mu, semesta bersuka. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, semua puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Semesta bersuka bersama dengan, sekali katakan, semesta bersuka bersama dengan surga. Bersama dengan, sekali katakan, bersama dengan surga. Haleluya. Amin. Kami percaya Engkau bersukacita di tempat ini, Tuhan. Hati kami rindu terus menyembah dan memuji Engkau karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Yeay. Katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkah. Kau angkatku di saat ku jatuh, Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Kau besertaku, sebab Engkau sertaku. Jangan imanku, ku diselamatkan. Jangan imanku, ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tangan kita semua. Ku angkat tanganku. Sorak haleluya bagi Tuhan kita. Bersyukur kepada Tuhan. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kau berkuasa, selalu dinyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Kau yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku. Biar ini menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Kami bersorak kepada-Mu, Tuhan. Kami sorakan haleluya di hadapan-Mu, Yesus. Kami angkat
kasih Tuhan. Kami mau terus mengangkat tangan kami. Kami mau terus berpegang teguh padamu Yesus. Karena Engkau satu-satunya pelindungan dan harapan kami. Amin. Sekalipun daging kami remuk redam dan hancur, Engkau tetap Tuhan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang lain selain Engkau Yesus. Tiada yang lain ada padaku.
yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Tidak ada jalan-jalan-Mu yang salah, Tuhan. Jalan-Mu tak Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan dalam jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
kami enggak mengerti jalan-jalan-Mu. Teduhkan hati kami, berikan kami damai sejahtera, untuk kami tetap percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Makasih Bapa, bicaralah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu sangat terbatas, tapi Engkau tidak terbatas ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghibur, Engkau yang memberi hikmat. Buka rahasia firman-Mu bagi kami, buat kami mengenal kebenaran, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Makasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih buat support, buat dukungan Bapak Ibu Saudara, sehingga Natal sekolah minggu kita kemarin bisa berjalan dengan baik dan bisa dikatakan berhasil Saudara. Target yang kita ingin capai bisa dicapai Saudara. Terima kasih buat kerjasamanya, terima kasih buat setiap dukungannya Saudara. Kiranya Tuhan yang terus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa Saudara, minggu depan kita Natal umum di tempat ini. Natal umum. Target kita itu lebih kurang 250 atau 300 orang. Saudara, boleh ajak tetangga, boleh ajak teman, saudara, khususnya yang belum mengenal Tuhan. Khususnya yang sudah jauh dari Tuhan, saudara. Biar di hari Natal ini mereka bisa dipulihkan kembali, mengalami kasih Tuhan. Mari, bagi yang saudara butuh undangan, nanti minta sama Daud, sudah dicetak undangannya, berapa yang ingin saudara bawa, saudara ya. Jadi mari saudaraku, kita mendukung acara ini dan saya percaya kalau Natal sekolah minggu sudah berhasil, saya percaya Natal umum akan lebih berhasil lagi, saudara. Apalagi ada Om Saleh di tengah-tengah kita, saudara. Amin, selamat datang Om Saleh. Ya, 6 bulan kita berpisah dengan 6 bulan ya Om ya. 6 bulan berpisah dengan beliau. Nggak ada kamu, nggak rame katanya saudara. Ya saudara, kita dukung acara ini. Kita ada pembagian sembako juga nanti. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya, di tengah-tengah kita ada Bu Sutipah saudara. Bu Sutipah, 6 bulan kita berpisah dari beliau. Coba kita lihat latar belakangnya saudara. 6 bulan yang lalu, ini kondisi beliau. Dan sekarang dia ada di tengah-tengah kita. Saya minta Bu Stipa maju ke depan. Dia akan sharing sedikit saudara. Apa yang dia alami dan apa yang dia rasakan. Dan bagaimana dia sekarang. Boleh naik, tolong minta satu mic. Mic-nya satu. Ya, ya biar dia sharing. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita ya. Ya, saya yakin saudara pangling saudara ya. Silakan Bu Stipa, silakan. Terserah mau cerita apa. Salam semuanya. Salam. Terima kasih semua yang ada di gereja ini. Semua mendukung saya, mendoakan saya. Sekarang saya sudah sembuh di rumah sakit Malang Lafalat. Saya operasi, dokternya sangat hebat sekali. Terharu penyakit saya, cuma hanya 25 kilo. Saya di kemo 3 kali, sebelum operasi, sudah operasi 3 kali. Saya di Malang itu sampai 8 bulan. Terima kasih dukungannya teman-teman, saya sudah sembuh. Saya masuk gereja sini. Semuanya mendukung saya, mendoakan saya. Juga Kak Frinatal sama Mbak sama Cece, semuanya. Mungkin ibu-ibu sama bapak-bapak melihat saya itu agak aneh ya. Dulu seperti kurungan burung ya.
seperti apa badut, seperti apa sekarang sudah sembuh. Saya minta terima kasih di gereja kebaktian MBC. Kan aku lama enggak ke gereja jadi aku lupa. Makasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Salam. Cek satu. Ya, Bapak Ibu. Setahun yang lalu, Bu Sutipa, orang yang hidup tanpa pengharapan. Mungkin untuk bermimpi, untuk masa depan yang lebih baik, beliau nggak berani. Tapi ternyata, dia masih punya pengharapan kecil di hatinya. Bahwa Tuhan mengasihi dia. Dan pengharapan itu dia pelihara. Dan pengharapan itu menjadi kenyataan. Waktu saya tadi ketemu sama dia, pesan saya cuma satu. Saya bilang, jangan kawin lagi. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan sudah selamatkan, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan. Biar di akhir hidup dari Ibu Sutipa, dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Saya percaya nanti akan banyak orang-orang di Ngujang datang kepada Tuhan lewat beliau. Kita juga belum tahu ke depannya harus bagaimana. Tapi beliau kembali ke Ngujang, dia pingin jualan kopi lagi. Betul ya Bu ya? Tapi jualan kopi loh ya. Bukan jualan yang lain loh ya. Iya. Ya, jadi kita doakan, kita dukung, kita support saudara ya. Jadi itulah anugerah Tuhan saudara. Itulah anugerah Tuhan. Mungkin saudara berpikir sekarang hidup saudara nggak punya pengharapan. Asal saudara tetap menjaga pengharapan itu. Dan pengharapan itu diletakkan hanya kepada Yesus. Percayalah satu saat pengharapanmu itu menjadi kenyataan. Tapi kalau engkau meletakkan pengharapanmu kepada Paijo selesai hidupmu saudara. Halo, katakan kiri kananmu, jangan letakkan pengharapan kepada Paijo, bilang. Letakkan pengharapan kepada siapa? Yesus. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saya pun tidak pernah bermimpi akan bisa melakukan semuanya ini saudara. Enggak pernah. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Tidak ada yang mustahil. Dunia bilang bisa mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Seringkali kita yang menghalangi pekerjaan Tuhan, saudara. Kita sendiri. Logika kita, keras kepalanya kita, sok taunya kita. Itu yang membuat Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Asal kita mau manut aja. Berjalan di dalam rencana Tuhan. Saudara kan hidup dari mujizat kepada mujizat. Dan saya berdoa supaya Bu Sutipa terus membangun imannya. Saya punya kerinduan tahun depan kita akan buka ibadah kedua di Ngujang saudara. Ibadah sore. Sudah ada 4 orang warga Ngujang yang rajin datang ke gereja. Ada Pak Setu, ada Pak Jamaris, ada Bu Sutipa, ada Pak Nur Salim saudara. Cukup itu saudara. Ya, ditambahi kita nanti para pelayan. Nanti orang-orang Ngujang akan datang kepada Tuhan. Mungkin nanti Bu Jamaris dan juga Bu Setu bisa ikut. Betul ya Pak ya? Ayo kita lagi berdoa saudara. Supaya nanti mulai tahun depan kita mulai pikirkan. Cuma harus ada penanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab atas ibadah di sana? Jangan semua Kak Fri yang mikirin lagi, Daud lagi yang mikirin. Mumet saudara. Kita harus rela dipakai oleh Tuhan. Saudara dipakai Tuhan itu beruntung loh. Serius, tidak akan pernah rugi. Saudara melayani Tuhan tidak akan rugi saudara.
Karena itu jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, hari Selasa kemarin, Mujang sudah dapat AC saudara. Tepuk tangan dulu saudara. Wah itu luar biasa. AC bukan 1, 2, langsung 4. Sudah 4, 1 AC 2 PK lagi. Sekarang kita pusing menaikkan dayanya saudara. Kita harus cari uang 20 juta untuk menaikkan daya saudara. Tapi saya percaya kalau AC Tuhan sudah sediakan, daya gampang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Kita urunan 1 juta aja udah beres itu saudara. Amin. Amin. Jadi saudara mari. Ini waktunya Tuhan bagi gereja kita saudara. Ini waktunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Saudara coba lihat waktu kita dulu berpikir untuk buat Natal. Bagi sembako ada mulai bilang, waduh kak ini zaman sulit kak. Waduh kak ini. Begitu gerak. Target kita berapa dananya saudara? 40 juta betul enggak? Yang terkumpul berapa sekarang? 55 tambah yang 10. Ya 65 juta plus 4 AC saudara. Cetiau saudara. Cetiau saudara. Saudara. Coba kalau Tuhan sudah bekerja saudara. Coba kalau Tuhan sudah bekerja. Jangan batasi Tuhan dengan kemampuan kita. Jangan batasi Tuhan dengan logika kita. Jangan batasi Tuhan dengan keadaan kita. Ini yang saya pegang dalam hidup saya. Asal Tuhan bilang bergerak. Bergerak saja. Tuhan nanti yang sediakan. Amin. Ayo. Mungkin kau berpikir, kak masalahku berat. Saudara tahu enggak? Bagi Tuhan enggak ada yang berat. Penyakitmu itu enggak berat bagi Tuhan. Mungkin bagi orang lain. Seperti Bu Siti Pak berharap mujizat tumpang tangan, tumor, pindah. Kan tidak harus kayak gitu saudara. Tuhan bisa pakai cara yang lain. Betul enggak? Yang penting sembuh saudara. Bapak Ibu. Hari ini tema yang ingin saya suara saya agak kurang enak ya. Saya kemarin 1 harian capek saudara ya. Jadi merelakan diri dipakai oleh Tuhan. Merelakan diri. Perhatikan kata-kata ini. Merelakan diri. Tuhan tidak mau pakai orang yang gak rela. Perhatikan. Apalagi orang yang jual mahal. Kalau kita jual mahal sama Tuhan, bukan dibeli sama Tuhan, dibuang sama Tuhan. Dibuang. Tuhan hanya memakai orang-orang yang merelakan diri. Yudas sudah dipakai Tuhan, tapi dia sok jual mahal. Karena dia jual mahal, Yesus pun dijual dia saudara. Dibuang sama Yesus Yudas saudara. Dibuang. Ini kok tidak bisa Wahyu. Oke. Kok nggak bisa balik? Oke. Berarti harus diganti. Saya sudah suruh dibeli ini. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya akan bacakan bagi kita. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau apa? Beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Maria beroleh kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut apa? Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul. Ini menjadi dasar perhitungan bahwa Yesus lahir benar-benar tanggal 25 Desember. Ini yang menjadi patokan, saudara. Kenapa harus ditulis ini? Karena ini berhubungan dengan hari kelahiran Yesus. Jadi kalau ada orang bilang tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari, itu enggak ada urusannya, saudara. Betul ya? Jadi Yesus itu benar-benar lahir tanggal 25 Desember. Nanti ada perhitungannya, saya tidak jelaskan di sini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Kita baca terakhir ini yuk, ayat 38. 1, 2, 3. Semangat dong. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menggenapi rencananya, Tuhan itu selalu melibatkan manusia. Memang dia maha kuasa. Dia bisa lakukan apa saja. Tetapi di dalam sejarah perjalanan hidup manusia, ketika Tuhan mau menggenapi rencananya, ketika Tuhan mau melakukan kehendaknya, Tuhan selalu melibatkan manusia. Makanya dia ciptakan manusia, dia ciptakan Adam dan Hawa, karena Tuhan ingin melakukan semua rencananya dalam hidup kita. Makanya ada seorang hamba Tuhan bilang gini, tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tanpa kita, Tuhan tidak mau melakukan apa-apa. Jadi sadarilah bahwa ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan menyelamatkan kita, sesungguhnya Tuhan ingin memakai setiap kita. Tuhan ingin menggenapi rencananya di muka bumi ini melalui kita. Ketika kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, saat itulah kita bisa melihat dan mengalami pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Makanya di amanat agung, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelum dia menjanjikan janji penyertaan. Kalau saudara baca di Matius 28 ayat 20 dikatakan, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa. Sebelum janji penyertaan ini,
Tuhan sampaikan kepada murid-murid. Di ayat 19 katakan, atau dari ayat 18, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Baru turun janji penyertaan. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi janji penyertaan itu hanya Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau berjalan di dalam rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Keselamatan jiwa-jiwa. Itu yang menjadi target utama Tuhan. Itu yang menjadi tujuan Tuhan. Dan seringkali Tuhan memakai orang-orang yang sangat sederhana. Dan orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia untuk melaksanakan kehendak dan rencananya. Salah satu contoh adalah Maria. Maria orang yang sangat sederhana. Tinggal di kampung kecil di Bethlehem. Yang tidak diperhitungkan. Tetapi mata Tuhan melihat dari sorga. Ketika sang firman itu harus menjadi daging yang akan menyelamatkan umat manusia. Dia tidak cari orang yang duduk di istana. Dia tidak cari para filsuf-filsuf. Dia tidak cari pada ahli Taurat. Yang dia cari orang yang sederhana. Orang yang rela dipakai oleh Tuhan. Dan lewat rahim Maria yang sangat sederhana inilah Yesus Sang Mesias lahir. Kita bisa lihat di Alkitab, saudara. Orang-orang hebat yang dipakai Tuhan. Seringkali orang-orang yang tidak diperhitungkan. Orang-orang yang sangat sederhana. Yusuf itu tidak diperhitungkan. Dia hanyalah budak di Mesir. Daud tidak diperhitungkan karena dia tidak dianggap oleh papa mamanya, saudara. Jadi kalau saudara merasa orang yang sederhana, merasa orang gak bisa apa-apa, gak berdaya, dan saudara bergantung sama Tuhan, betul-betul menghormati Tuhan, betul-betul merindukan Tuhan, itu artinya saudara siap-siap dipakai Tuhan. Tapi kalau saudara merasa, saya ini orang penting, saya ini orang hebat, saya ini orang yang harus diperlakukan lebih, saat itulah Tuhan tidak melirik hidupmu, saudara. Saudara, cara kerja Tuhan itu di situ. Ketika dia bekerja, dia cari orang-orang yang sederhana, yang punya hati hamba. Nanti kita lihat bagaimana perjalanan Maria. 2 Tawari 16 ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Jangan pernah bermimpi kita dipakai Tuhan. Jangan pernah bermimpi kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kalau kita tidak bersungguh hati kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu cuma sekedar sampingan, sekedar alternatif, atau cuma sekedar ban serap. Tapi ketika kita bersungguh hati kepada Tuhan, saat itulah mata Tuhan dari sorga melirik seperti tajamnya mata Raja Wali. Dan dia katakan, ini anak yang aku kasihi, aku mau pakai dia. Saudara, mari kita bangun ini, saudara. Kesungguhan hati. Kalau engkau pingin tahun 2025, mata Tuhan tertuju kepadamu. Mulai serius mencari Tuhan. Jangan cari Tuhan kalau lagi senggang, kalau lagi gak ada kegiatan. Dia harus menjadi prioritas utama. Kriteria utama yang Tuhan cari adalah kesungguhan hati terhadap Tuhan. Bukan kepintaran kita, bukan kelebihan kita, bukan kekayaan kita.
Karena Tuhan punya semuanya. Dia punya hikmat yang bisa dia berikan kepada kita. Dia punya kekayaan yang bisa dia berikan kepada kita. Tapi kesungguhan hati itu keputusan kita, saudara. Mari ini kita bangun. Bangun ini. Bangun. Seberharga apa Tuhan bagi kita? Sepenting apa Tuhan bagi kita? Saat itulah engkau melihat bagaimana Tuhan memakai hidupmu, saudara. Dalam menggenapi rencana besarnya, yaitu melaksanakan karya keselamatan bagi umat manusia, Tuhan memakai beberapa orang. Salah satunya adalah Maria, saudara. Maria, siapa Maria? Memang kalau kita telusuri, saudara, keturunannya. Jadi Maria ini anak dari Yoakin dan Ana. Bapaknya Yoakin, mamanya Ana. Berasal dari suku Yehuda. Perhatikan, imam di orang Israel itu harus suku Lewi. Tetapi Yesus lahir dari suku Yehuda. Makanya disebut dia singa dari Yehuda. Dia imam bukan menurut Taurat, tapi menurut peraturan Melkisedek. Dia cari orang yang sederhana. Harusnya imam itu harus dari keturunan Harun, orang Lewi. Tapi yang dia cari bukan orang Lewi, karena saat itu keturunan Lewi itu adalah para ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Nah, dicarilah dari suku Yehuda. Seorang perawan yang tinggal di Nazaret, di daerah Galilea, sebuah kota kecil yang tidak diperhitungkan. Sampai mereka bilang, apa yang bisa kita harapkan dari kota kecil, dari Nazaret? Enggak ada. Tapi dari kota kecil inilah Tuhan berkarya untuk menyatakan karya keselamatannya. Saya dulu berpikir gini, saudara. Tuhan, bagaimana saya bisa berdampak untuk dunia, untuk Indonesia. Saya tinggal di Tulung Agung, di peta itu aja kecil, nyaris tidak kelihatan. Kota Tulung Agung, apa yang bisa diandalkan? Ternyata saya lihat dari kota Tulung Agung, saya bisa melayani orang-orang hampir dari seluruh Indonesia, saudara. Amin. Ada banyak orang dari kota-kota lain sering telepon sama saya, curhat, minta dilayani. Sampai ada baru-baru ini dari Kalimantan, saudara. Saya nggak kenal dia, seorang hamba Tuhan. Pak, tolong mentor saya, katanya. Waduh, gimana caranya mementor orang ini, pikir saya. Dimanapun engkau berada, sekecil apapun engkau, kalau engkau bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupmu. Kalau engkau tidak dipakai Tuhan, itu karena Tuhan belum menemukan kesungguhan hati itu. Belum menemukan. Masih ada yang lebih berharga dari Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Ketika saya renungkan ini, saudara, peristiwa tentang Maria ini, ada beberapa hal yang saya dapatkan, yang ingin saya bagikan bagi kita. Yang pertama, Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memakai kita, saudara. Tadi dikatakan di ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6. Kenapa sampai dikasih tahu tanggal bulannya, harinya? Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, Tuhan tahu kapan waktunya aku memakai engkau. Aku tahu kapan waktunya memberkati engkau. Aku tahu kapan waktunya mengangkat engkau. Jangan iri ketika orang lain terlebih dahulu diangkat Tuhan. Jangan marah melihat ketika orang lain lebih diberkati Tuhan dahulu. Fokuslah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, untuk diangkat oleh Tuhan. Karena tiba waktunya suatu saat engkau pasti diangkat Tuhan, asal engkau siap. Karakter Maria bagus. Karena Tuhan temukan karakter yang murni dalam diri Maria. Hati seorang hamba.
Dia pakailah Maria yang ada di kota kecil ini, saudara. Karena itu, persiapkan dirimu. Saya pertama kali bertobat bulan Oktober tahun 98. Di hari pertama saya bertobat, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya rindu satu saat saya akan khotbah di mimbar itu. Saya akan dipakai Tuhan. Saya masih mahasiswa jurusan akuntansi. Apa yang saya lakukan? Saya bangun diri saya. Setiap hari saya dengar khotbah-khotbah, di kaset-kaset khotbah. Saya baca buku. Saya ambil doa puasa setiap hari Senin sampai hari Kamis. Hidup saya isi dari persekutuan kepada persekutuan. Saya belajar khotbah di depan kaca. Sampai satu saat saya kaget. Tiba-tiba datang undangan khotbah, saudara. Di persekutuan kampus. Wow. Gak lama kemudian datang undangan khotbah. Diminta saya ngisi khotbah di sebuah radio. Wow. Gak lama kemudian gembala saya bilang, Fri kamu khotbah ya. Kalau saya tidak mempersiapkan diri beberapa waktu sebelumnya, kira-kira undangan itu datang gak, saudara? Gak mungkin. Tuhan tahu bahwa ini sudah waktunya dipercayakan. Mungkin kita tidak dipercaya khotbah. Engkau dipercaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga usahamu diberkati. Tidak sedikit saya lihat gini, saudara. Pengusaha, perhatikan ini baik-baik. Dulu dia hidup sederhana. Dia punya hati mengasihi Tuhan. Ketika dia punya hati mengasihi Tuhan, dia sadar bahwa ini berkat Tuhan. Akhirnya dia mulai membantu banyak orang. Mulai membantu banyak orang. Karena dia sering membantu banyak orang, membantu pelayanan, membantu hamba Tuhan. Dia semakin diberkati. Semakin diberkati. Semakin diberkati. Semakin dia diberkati, semakin bantu lagi banyak orang. Sampai satu titik. Dia mulai lupa diri. Akhirnya muncul dalam pikirannya, kok saya dimanfaatkan orang lain ya? Kok saya dimanfaatkan gereja ya? Kok saya dimanfaatkan hamba Tuhan ya? Dia lupa siapa yang memberkati dia. Akhirnya dia mulai mikir, kok enak dia? Aku yang kerja keras, kok saya habiskan untuk membantu dia yang enak-enakan? Pemikiran itu membuat dia akhirnya Tuhan bilang, oh berarti kamu belum siap diberkati Tuhan. Turun lagi yuk. Cerut. Rezekinya mulai turun lagi. Teriak lagi sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Aku janji Tuhan. Aku mau jadi berkat. Dan itu gak mudah. Untuk naik kembali gak mudah. Berapa banyak orang-orang dulu belum bisa apa-apa. Berdoa, Tuhan aku pingin dipakai Tuhan. Dipercaya cuma sekedar pimpin icebreaker sudah senang. Dipercaya gulung-gulung kabel sudah senang. Dipercaya untuk singer sudah senang. Mulai dia dipercaya khotbah. Ketika dia mulai dipercaya khotbah, mulai merasa, kok saya dimanfaatkan ya? Kok enak pendetaku ya? Aku yang khotbah dia yang dapat PK ya. Rusak model kayak gini saudara. Rusak. Dia belum siap. Dan itulah yang menghancurkan banyak orang. Akhirnya dia stagnan. Bukan cuma stagnan, selesai terjun bebas saudara. Mau naik lagi? Gak mudah. Gak mudah. Makanya banyak orang kita lihat ya dulu dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia sok jual mahal. Akhirnya dia gak jadi apa-apa. Dia mau pelayanan, bingung mau pelayanan lewat apa. Seolah-olah semua pintu tertutup bagi dia untuk pelayanan. Karena memang Tuhan tutup. Karena dia belum siap untuk melayani Tuhan, gak layak. Hati-hati saudara, hati-hati. Saya sudah temukan banyak model-model kayak gitu saudara. Ini yang membuat saya setiap ada kesempatan melayani, saya bilang, Tuhan terima kasih. Setiap ada kesempatan untuk menjadi berkat, terima kasih. Karena saya sudah menjadi berkat. Bukan itu karena kita jadi berkat, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Semua yang kita dapatkan itu,
kepintaran, karunia, apalagi saudara, kekayaan, itu berasal dari Tuhan. Bukan untuk kesombongan kita. Tuhan mau kita pakai itu untuk melayani Tuhan lewat melayani orang lain. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Saya nggak mau jemaat ini terjebak di sini. Saya sudah lihat dengan mata saya banyak orang hancur gara-gara itu, saudara. Tuhan tahu waktunya kapan memakai engkau. Kalau udah engkau dipakai, udah waktunya dipakai Tuhan, jaga hatimu. Jangan merasa jadi orang penting ketika engkau sudah dipakai Tuhan. Ketika engkau sudah merasa jadi orang penting, selesai hidupmu. Selesai. 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 Saya pernah ribut dengan salah satu pengusaha, saya bilang. Saya ribut keras sama dia. Karena dia merasa penting. Akhirnya selesai hidupnya, saudara. Selesai. Seringkali Tuhan memakai seseorang bukan karena orang tersebut sudah siap, tetapi karena Tuhan yang sudah siap memakai kita. Saudara, seringkali di awal-awal pemakaian Tuhan, sebenarnya semua kita ini belum siap. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Setiap kita di awal-awal, kita nggak siap loh dipakai Tuhan. Tapi Tuhan yang siap ingin memakai kita. Tapi kita seringkali ketika sudah dipakai Tuhan, justru disitulah kita rusak, saudara. Yang dibutuhkan adalah percaya dan taat. Saya pertama kali dipercaya khotbah, saudara. Bukan khotbah, icebreaker. Saya sudah pernah cerita ini. Saya ingat Kak Deki dulu pemimpin Kesan bilang, Kak Pri nanti Kesan pimpin icebreaker ya katanya. Icebreaker itu buat game, saudara. Saya ini orang yang sungguh-sungguh ingin dipakai Tuhan. Saudara tahu, hari Kamis saya pimpin icebreaker, saudara. Mulai hari Selasa, saya sudah doa puasa. Tuhan, saya nggak mampu pimpin icebreaker, Tuhan. Saya puasa, saudara. Saking saya pingin jadi berkat. Sukses pimpin icebreaker. Dipercaya pimpin pujian, saudara. Di Kesan. Wow, waktu mau pimpin pujian di Kesan saya puasa lagi, saudara. Kesan hari Kamis. Hari Senin saya mulai puasa. Tuhan, pokoknya saya mau kayak Frankie si Hombing, Tuhan. Waktu pimpin Kesan, orang dilawat, Tuhan. Wah, itu semangatnya, saudara. Saudara tahu? Pas hari Kamis, pimpin Kesan. Saya pimpin pujian. Saya ingat lagu pertama kali. Bapa, Engkau sungguh baik. Saya karena nggak pernah pimpin Kesan, saya tarik ketinggian. Waktu rapnya, ku naikkan syukurku. Begitu pas rap, tidak ada yang nyanyi, cuman saya yang nyanyi. Dan itu pun falas. Wow, itu rasanya dunia mau runtuh. Tuhan, saya sudah doa puasa, kok kacau gini? Menyerah? Enggak, saudara. Enggak. Saya bilang, Tuhan, saya mau dipakai Tuhan lagi. Itu sampai saya terniang. Wow, sampai akhirnya waktu ada retreat mahasiswa, saya diminta memimpin salah satu acara retreat itu, saudara. Saya jadi pemimpin pujian, saya belajar di situ. Saudara, mari. Kalau Tuhan sudah waktunya pakai engkau, bukan karena engkau siap, karena Tuhan sudah siap memakai engkau. Tetapi ketika Tuhan sudah siap pakai engkau, jangan coba-coba jual mahal. Jangan coba-coba. Selesai, gak dipakai lagi. Gak dipakai lagi. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, nanti saudara lihat. Begitu dia mulai sombong, namanya gak pernah disebut lagi di Alkitab. Gak pernah dipakai. Gak pernah disebut Tuhan lagi. Artinya Tuhan berhenti memakai dia. Dan saya rindu kita semua di sini. Semua akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Asal engkau relakan dirimu. Asal engkau sungguh-sungguh. 2 Korintus 12 ayat 19 katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, tahu diri itu penting. Kalau kita sadar kita lemah,
Itu bagus, saudara. Justru ketika kita sadar kita nggak mampu, ketika kita sadar kita lemah, saudara, kita mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, di situ kuasa Tuhan nyata. Ini doanya Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang gini, ada duri dalam dagingku. Ada duri dalam dagingku. 3 kali aku meminta kepada Tuhan supaya utusan iblis ini dicabut daripadaku. Tapi jawab Tuhan, cukup kasih karunia aku bagimu. Mungkin kau punya kelemahan. Gak apa-apa. Justru kelemahanmu itulah akan dipakai Tuhan. Amin. Kau bilang, saya gak bisa ngomong, Kak. Justru ketika engkau gak bisa ngomong, disitulah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Waktu pertama kali mama saya datang ke Tulungagung, dia lihat saya khotbah, saudara. Pulang dari ibadah, masih di ruko itu. Dia bilang, kamu bukan anakku yang saya kenal. Mamaku ngomong gitu, saya gak nambah-nambahin. Saya gak nyangka kamu bisa khotbah kayak gitu. Karena mamaku tahu siapa saya. Pemalu, gak bisa ngomong, gagap. Mamaku heran. Nanti saudara lihat ada di YouTube, saudara, atau di TikTok. Ada seorang anak muda atau sudah dewasa tuh. Kalau ngomong itu gagap, saudara. Tapi ketika dia khotbah, yang nonton mungkin ada ratusan ribu, saudara. Di dalam kegagapan dia ngomong, saudara. Seringkali Tuhan izinkan kelemahan kita itu. Itulah yang dipakai Tuhan. Karena kalau kita merasa hebat, justru kita sombong, saudara. Merasa dibutuhkan, itu yang bahaya. Makanya dalam pelayanan saya selalu bilang, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh anugerah-Mu. Bukan cuma dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kita butuh anugerah kita. Anugerah Tuhan. Justru dalam kelemahan kita itulah kuasa Tuhan nanti bekerja. Yang kedua, melayani Tuhan merupakan kasih karunia, bukan beban. Kalau engkau menganggap melayani Tuhan itu sudah beban, engkau bahaya. Kalau engkau menganggap ibadah itu menjadi beban, engkau bahaya. Kalau engkau menganggap doa itu menjadi beban, engkau bahaya. Kalau engkau masih dikasih kesempatan berdoa, itu anugerah. Kalau engkau dikasih kesempatan beribadah, itu anugerah. Kalau engkau dikasih kesempatan untuk membantu orang lain, itu anugerah. Kadang anugerah itu enggak mudah, saudara. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 28-30 dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Maka kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudara, beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Kalau saudara berpikir apa? Oh, kasih karunia, dapat rumah bagus, dapat mobil mewah, dapat apa lagi, saudara? Itu yang saudara anggap kasih karunia, betul? Tetapi bagi Maria kasih karunia, resiko kematian. Dia yang masih perawan, yang belum punya suami, Yesus harus masuk ke dalam rahimnya, dan saudara tahu, ketika Yesus masuk ke dalam rahimnya, orang bisa menuduh dia berzina. Dan ketika dia dituduh berzina, konsekuensinya dia bisa dirajam batu. Bisa dirajam batu. Bagi orang Israel, wanita yang berzina, hukumannya dirajam batu sampai mati. Dan itulah kasih karunia yang diterima oleh Maria. Seorang perawan harus mengandung bayi Yesus. Memang melayani itu capek. Korban uang, korban waktu, korban perasaan. Tapi itu kasih karunia.
Memang melayanin orang itu capek, disalah mengerti, dimanfaatkan orang lain. Tapi saya mau kasih tahu, itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Jangan anggap itu beban kalau Tuhan kasih kesempatan engkau melayani. Itu kasih karunia. Ketika kasih karunia itu engkau anggap beban, engkau membuang kasih karunia itu. Makanya saya paling gak suka lihat orang yang sok jual mahal sama Tuhan. Saya gak suka. Beberapa kali orang datang ke tempat saya, Kak Fri, saya udah gak mau pelayanan lagi. Saya gak mau di gereja MDC lagi. Saya mau pindah. Kenapa? Ribut sama orang lain. Udah kamu keluar, saya bilang. Saya tidak pernah menahan orang yang izin keluar dari gereja. Kalau engkau ada di gereja ini, itu kasih karunia Tuhan. Engkau dapat pendeta yang galak, itu kasih karunia Tuhan. Supaya engkau hidup benar. Boleh tanya, saya tidak pernah menghalangi satu orang pun. Karena saya percaya Tuhanlah yang mengutus jemaat ke tempat ini. Makanya saya tidak pernah menolak setiap jemaat. Saya nggak pernah bersungut-sungut, kok jemaat ini kayak gini Tuhan, Badung kayak gini. Itu kasih karunia kata Tuhan. Engkau punya kesempatan melayanin orang Badung kayak gitu. Oh, saya tunjuk tembok saudara. Serius. Melayanin orang itu kasih karunia. Bagi Maria mengandung bayi Yesus, itu kasih karunia. Kalau kasih karunia itu engkau anggap beban, engkau membuang mutiara dari hidupmu. Kalau menabur itu engkau anggap beban, engkau membuang mutiara dari hidupmu. Mari kita punya perspektif yang benar. Melayani itu merupakan kasih karunia, bukan beban. Katakan kiri kananmu, bro. Kamu ketemu saya itu kasih karunia, bilang. Kamu ketemu model saya itu kasih karunia, bilang. Katakan kepada istrimu, kamu kasih karunia Tuhan bagi saya. Katakan kepada suamimu, kamu kasih karunia Tuhan bagi saya, bilang. Walaupun modelmu kayak gitu, bilang. Saudara, jangan mau ditipu iblis. Jangan mau ditipu iblis. Ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kasih karunia itu tidak harus membuat kita nyaman. Kadang mempertaruhkan nyawa kita. Saya ketika memahami ini, saudara, saya akhirnya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, apapun keberadaan jemaat ini, semua kelemahan mereka tak untal bulat-bulat, saya bilang. Dulu saya stres, saudara. Tiap hari migrain. Sekarang enggak. Lihat jemaat aneh-aneh. Cuman senyum bilang, Tuhan, anugerahmu cukup untuk mengubah dia. Kalau dia tidak berubah dengan khotbah, percayalah, dia akan berubah dengan musibah. Aman. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, bro. Mari berubah cukup dengan khotbah, bukan dengan musibah, bilang. Yang ketiga, siap melakukan perkara-perkara mustahil, apapun risikonya. Halo?
Ayat 34 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, perhatikan. Ketika kita merelakan diri dipakai oleh Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang mustahil bagi dunia. Bukan karena kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tapi karena Roh Kudus menaungi kita. Sebuah kemustahilan seorang perawan yang tidak pernah tidur dengan laki-laki bisa mengandung anak. Tetapi karena Roh Kudus tidak ada yang mustahil. Saudara, jangan batasi Tuhan dengan logika kita. Jangan batasi Tuhan dengan kelemahan-kelemahan kita. Jangan batasi Tuhan dengan keadaan kita. Waktu pertama kali saya ketemu sama Bu Sutipah, jelas sekali Tuhan ngomong sama saya. Urus ini orang, sampai dia sembuh. Wow, saat itu saya mikir saudara, pulang saya mikir saudara, dari mana uangnya? Gimana caranya? Apa untungnya bagi saya? Saya tidak kenal dia, jemaat kagak. Kenal kagak, keluarga kagak. Tapi Tuhan bilang, asal engkau melangkah, kau akan melihat perkara-perkara besar. Saat itu saya bilang, Tuhan aku mau. Aku mau. Lakukan dari hal-hal yang kecil saudara. Tanya Tuhan mulainya dari mana. Waktu saya doa pagi Tuhan kasih hikmat. Ini langkah pertamanya. Ini langkah keduanya. Ini langkah ketiganya. Seterusnya nanti Tuhan akan buka langkah. Dan betul saudara, ketika mulai melangkah sekitar 10 bulan yang lalu. Langkah awal, langkah kedua. Sekarang kita lihat setelah 10 bulan. Dari wanita yang mengerikan menjadi wanita mempesona saudara. Halo, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau dilihat dari kemampuan saya, kemampuan gereja kita, keuangan kita, rasanya mustahil. Betul? Mustahil. Tapi ketika Roh Kudus menghinggapi kita dan Roh Kudus berbicara dan kita mau taat. Wow. Saya tadi ketika lihat Bu Sutipah saudara hadir di tengah-tengah kita. Saya ingat memori sekitar 10 bulan yang lalu. Saat Tuhan berbicara kepada saya. Bahwa aku akan sembuhkan dia. Aku akan pakai dia. Makanya Bu Sutipah jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan mau pakai Bu Sutipah. Amin. Tuhanlah yang mengutus kami untuk menolong Bu Sutipah. Karena Tuhan mau pakai Bu Sutipah. Amin. Kita rindu nanti lewat Ibu Sutipah. Ada banyak orang mengalami kasih Tuhan. Makanya ketika dikatakan Bu Sutipah mau kembali ke Ngujang. Gak masalah bagi saya bilang. Siapa tahu dengan dia kembali nanti ke Ngujang. Orang-orang di Ngujang bisa melihat bahwa ada Tuhan yang penuh kasih. Ada Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Wow. Saudara, kalau engkau mengerti hal ini, engkau tidak akan main-main dengan Tuhan. Engkau tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Engkau tidak akan perhitungan dengan Tuhan. Setiap engkau melangkah, melakukan kehendak Tuhan, ada mujizat. Setiap engkau melangkah melakukan kehendak Tuhan, ada mujizat di situ, saudara. Ada mujizat. Risiko yang kemungkinan dihadapi Maria, saudara. Ditinggal tunangannya. Diusir sanak saudaranya. Dianggap mempermalukan keluarga. Dirajam batu karena dituduh berzina. Memang Yusuf berencana mau meninggalkan dia. Tapi Roh Kudus bilang lewat malaikat. Hei, jangan coba-coba kau tinggalkan itu. Hei. Saudara perhatikan ya.
Ketika engkau berjalan dalam rencana Tuhan, orang berbuat jahat, berpikir jahat dalam hidupmu, Tuhan langsung berurusan dengan dia. Mari, tetaplah miliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Milikilah kerinduan dipakai Tuhan. Jangan sok jual mahal. Gak laku. Apa? Gak laku. Mari setiap hari bergumul, Tuhan pakai hidupku. Pakai hidupku. Pakai hidupku. Yang terakhir saudara. Coba yang terakhir. Hanya orang yang rendah hati yang bisa dipakai oleh Tuhan. Saya senang dengan ayat 38 ini saudara. Setiap hari ini doa saya. Dikatakan gini, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ini gak mudah. Maria sudah memperhitungkan konsekuensinya. Kalau saya mengandung resikonya fatal. Apa kata tunanganku, atau apa kata keluargaku, apa kata tetanggaku. Aku belum bersuami kok bisa hamil. Tetapi hati hamba yang ada dalam diri Maria, dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Moga kita berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku. Penting memiliki hati hamba, saudara. Banyak pelayanan rusak. Itu karena diisi oleh orang-orang yang tidak punya hati hamba. Saya pernah terjebak di situ, saudara. Saya pernah terjebak. Sampai akhirnya saya merusak banyak orang. Saudara yang jemaat mula-mula, ingat enggak? Saya ini punya hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang melayani Tuhan. Tapi saat itu saya belum punya hati hamba. Sehingga setiap ada orang yang salah, langsung saya dudukkan, saya tegur, saya merasa berhak untuk memaki-maki dia. Akhirnya saya bukan membangun pelayanan, tapi saya merusak pelayanan. Saya banyak bertobat di situ, saudara. Salah satu pemain musik pertama kita dulu. Pemain musik pertama kita. Saya tahu dia melakukan sebuah kesalahan lah. Saya dudukkan. Saya tanya. Dia gak ngaku. Langsung saya pecat. Saya bilang, kamu gak boleh main-main dengan pelayan. Padahal dia satu-satunya pemain keyboard. Setelah itu baru pusing saudara cari pemain keyboard. Tuhan bilang sama aku, niatmu baik. Tapi hatimu belum hati hamba. Hatimu itu hati bos. Niatmu baik tapi omonganmu jahat. Akhirnya kau merusak orang lain. Berapa banyak saudara? Dengan alasan kita ingin mendidik orang. Akhirnya mereka bukan malah datang kepada Tuhan. Malah meninggalkan Tuhan. Karena kita tidak punya hati hamba. Kita melayani Tuhan dengan hati bos. Saya dulu sempat berpikir gini saudara. Kenapa saya sampai sebegitu marahnya sama mereka? Apakah karena saya betul-betul memikirkan pekerjaan Tuhan? Roh Kudus bilang, bukan. Karena engkau merasa tidak dihargai, omonganmu gak didengar. Itu sombong kata Tuhan. Saya nangis saudara. Saya nangis.
Sering kan kita dalam pelayanan, contoh lah tim, salah sederhana tim praise and worship. Satu melakukan kesalahan. Niatnya ingin menegur dia supaya baik. Tapi karena kita nggak punya hati hamba, keluarlah omongan-omongan yang melukai. Bukan cuma dia yang terluka, teman-teman yang lain terluka. Sehingga ketika kita menyembah dengan hati yang terluka. Tuhan bilang itu menjijikkan. Saya tahu ini nggak mudah, saya pun sampai sekarang masih berjuang. Ketika saya lihat ada jemaat melayani asal-asalan, kadang kudu marah saudara. Tapi Tuhan bilang, jangan. Kamu diam sejenak, doa sejenak. Ada waktunya kau sampaikan kepada dia. Kalau dulu enggak. Aneh-aneh dikit. Cia, kamu ke rumah. Udah gemetaran itu saudara. Tuhan bilang kamu sombong. Kamu sombong. Saya belajar. Mari kita sama-sama belajar. Amin. Amin. Miliki hati hamba saudara. Niat kita harus membangun, bukan menghancurkan. Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Kalau sampai gara-gara kita orang gak tertarik sama Yesus. Kalau sampai gara-gara kita akhirnya orang gak mau datang ke gereja. Engkau berdosa kepada Tuhan. Engkau berdosa kepada Tuhan. Hati-hati. Kita menutup pintu surga bagi banyak orang. Seringkali yang merusak hidup kita adalah mulut kita, saudara. Kenapa mulut kita merusak kita? Karena kita merusak hati kita. Baru-baru ini saya ngomong sama Mbak Esti. Sama istri saya juga waktu naik mobil. Saya bilang gini, ini yang saya dapat dari Tuhan. Seringkali ketika kita melihat kondisi kacau, gak sesuai dengan harapan kita, gak sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama kita rusak itu diri kita. Hati kita rusak. Orang yang jahat, kita rusak hati kita dengan kepahitan, dengan kekecewaan. Betul gak? Ketika hati kita sudah rusak, maka kita akan merusak orang lain lewat apa? Omongan kita, saudara. Saudara tahu gak? Wadah terbaik menampung berkat Tuhan itu hati, saudara. Kalau hatimu sudah rusak, engkau tidak akan mungkin dapat yang terbaik dari Tuhan. Gak mungkin. Makanya kitab Amsal pasal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau hati kita rusak, yang terpancar itu kematian, bukan kehidupan. Orang kalau hatinya terluka, hatinya angkuh, itu akan kelihatan dari omongan-omongannya, saudara. Apa yang ada dalam hati keluar dari mulut, Alkitab katakan. Mari kita sama-sama belajar. Saya pun berjuang sampai saat ini. Setiap pagi saya bilang, Tuhan, beri aku hati hamba. Berikan aku kerendahan hati. Sampai detik ini saya masih berjuang, karena saya tahu ini gak mudah. Gak mudah. Tapi kalau saudara tidak memiliki ini, saudara tidak akan pernah dipakai Tuhan. Kalau engkau masih gampang tersinggung karena engkau tidak dihargai, karena engkau tidak didengar, engkau mutung, engkau kepahitan, itu artinya engkau masih sombong. Ketika engkau dimaki, engkau masih kepahitan, itu artinya engkau sombong. Ketika engkau memberi, tapi dalam hatimu ada berpikir, kok saya dimanfaatkan ya, itu artinya engkau sombong. Ini yang menghalangi kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ini yang merusak hidup kita, saudara. Tapi Maria bilang gini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Moga kita berkata, Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut kehendakmu. Lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Nanti tiba-tiba Tuhan kirim orang yang menipu engkau. Tuhan terima kasih Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kirim orang yang melukai engkau. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kirim orang yang memanfaatkan engkau. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba kirim orang yang memfitnah engkau.
Terima kasih Tuhan, karena itu sekolah menjadi hati hamba. Begitu engkau memberontak, ketika engkau ingin balas dendam, ketika engkau ingin menyerang balik, disitulah engkau gagal memiliki hati hamba. Dan itu yang membuat kita gak bisa dipakai Tuhan, gak bisa diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Jadikan aku indah yang kau pandangmu. Ku datang ya Bapa. Yes. Datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuh jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada. Jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang merendahkan diri akan diangkat, dan setiap orang yang mengangkat dirinya akan direndahkan. Demikian firman Tuhan. Semua orang-orang di Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, Tuhan selalu berurusan dengan kerendahan hati. Tuhan berurusan dengan hati hamba. Tuhan berurusan dengan kerelaan untuk dipakai Tuhan, sampai mempertaruhkan nyawanya.
Daud mempertaruhkan nyawanya menghadapi Goliat. Sadrak, Mesak, Abednego mempertaruhkan nyawanya dengan perapian dan mereka direndahkan. Daniel mempertaruhkan nyawanya berhadapan dengan singa. Yusuf mempertaruhkan nyawanya dan direndahkan dengan masuk penjara. Bahkan Yesus menyerahkan nyawanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Tidak ada jalan menuju peninggian tanpa kerendahan hati. Semakin engkau meninggikan dirimu, menganggap dirimu penting, menganggap dirimu layak untuk diperlakukan spesial, semakin Tuhan tidak bisa angkat hidupmu. Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati, yang merelakan dirinya dan berkata, Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Kalau saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan, mau diangkat oleh Tuhan, maukah kita berkata, Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku, dan aku tidak akan protes, dan aku tidak akan marah, dan aku tidak akan menyalahkan siapapun. Aku mau taat dan setia. Kalau saudara dan saya mau, bolehkah saya ajak kita sama-sama berdoa, letakkan tangan di dada, kita memohon belas kasihan Tuhan, memampukan kita. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kesombongan kami membuat kami gak bisa maksimal dipakai oleh Tuhan. Sehingga banyak hal pekerjaan Tuhan terhalang karena kami. Ampuni kami Tuhan. Beri kami hati yang rela untuk melayani Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Berikan kami hati yang mau dibentuk oleh Tuhan di dalam kerendahan hati, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami taat melakukan kehendak-Mu. Segala luka hati kami, kekecewaan kami, hati kami yang rusak, tolong Tuhan pulihkan. Tolong Tuhan pulihkan. Tolong Tuhan pulihkan. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati umat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sama seperti Maria berkata, sesungguhnya kami ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti perkataan-Mu itu. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku Rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami membawa kota ini di hadapan Bapa. Kami tahu Engkau mengasihi kota ini Tuhan. Engkau mengasihi penduduk kota ini. Karena itu Roh Kudus, lawatlah kota ini. Curahkanlah roh-Mu, curahkanlah hujan pertobatan, curahkanlah hujan keselamatan atas kota ini Tuhan. Bawa penduduk kota ini untuk melihat anugerah yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk dilayani dari kota ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam
anugerah Tuhan. Pulihkan pemerintahan kota ini Tuhan, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan memimpin mereka di dalam mengelola kota ini Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Berkati juga ekonomi kota ini Tuhan. Berkati Tuhan semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, baik itu mereka pengusaha, karyawan, pegawai Tuhan, bahkan ibu rumah tangga. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam perayaan-perayaan Natal Tuhan hadir melawat. Biar ada banyak orang-orang bertobat dalam perayaan Natal Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan, tolong kami, tuntun kami, semua umat-Mu tanpa terkecuali. Lindungi umat-Mu dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, tuntun kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu Tuhan. Bukakan pintu-pintu baru, pertemukan dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Pakai mereka menjadi alat-Mu membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Berkati mereka, mampukan mereka menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih, kami serahkan umat-Mu sepanjang minggu depan. Bahkan Kau pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga rencana Natal kami minggu depan. Tuhan melawat, Tuhan yang memberkati, Engkau yang mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan. Kami minta Engkau membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Dan bahkan ketika kami merayakan Natal, Engkau lawat mereka, biar mereka mengalami kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka Tuhan dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mana bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus jamah mereka. Jangan biarkan mereka terhilang oleh dunia ini. Jangan biarkan mereka binasa. Jamah mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada sepanjang minggu ini, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Buka jalan atas masalahnya Tuhan. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barateni. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami, Tuhan memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Kau akan naik dan tidak akan menjadi turun, kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu makan perkasa di bumi, kau akan sembuh sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh
sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan turun dalam hidupmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami